Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk presentasi kelompok 5, kami membahas tentang pemikiran dan karya dari Abu Bakar Al-Baitar dalam bidang biologi. Sebelum kita membahas tentang pemikiran dari karya Ibnu Al-Baitar, kami bacakan dulu biografi tentang Ibnu Al-Baitar. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abdullah bin Ahmad Ibnu Al-Baitar, dia Al-Din Al-Malaki. Beliau lahir di kota Malaga, Spanyol pada akhir abad ke-12 dan menghabiskan masa kecilnya di tanah Andalusia. Pada tahun 1248, Ibnu Al-Baitar meninggal di Damaskus. Beliau dikenal sebagai ahli botani dan farmasi di abad pertengahan. Sejarah singkat dari Ibnu Al-Baitar. Minatnya pada tumbuh-tumbuhan sudah tertanam semenjak kecil. Ketika beranjak dewasa, dia pun belajar banyak mengenai ilmu botani kepada Abu Al-Abbas Al-Nabati yang pada masa itu merupakan ahli botani yang terkemuka. Setelah belajar pada Ibnu Al-Rumiyah, ia juga menguasai 3 bahasa sekaligus, yakni bahasa Spanyol, Yunani, kemudian bahasa Suriah. Dari berbekal kemampuan berbahasa inilah, maka Ibnu Al-Baitar mengadakan perjalanan ke beberapa negara untuk mengembangkan ilmu yang diminatinya, yaitu khususnya ilmu tentang botani. Dari sinilah, maka Al-Baitar pun lantas banyak berkelana untuk mengumpulkan beraneka ragam jenis tumbuhan. Pada tahun 1219, dia meninggalkan Spanyol untuk sebuah ekspedisi mencari beraneka ragam tumbuhan. Dilanjutkan pada tahun 1224, beliau akhirnya bekerja untuk Al-Kamil, gubernur Mesir, dan beliau pun dipercaya menjadi kepala ahli tanaman obat. Kemudian di tahun 1227, Al-Kamil selaku gubernur Mesir meluaskan kekuasaannya hingga Damaskus, yang akhirnya Ibnu Al-Baitar ini selalu menyertainya di setiap perjalanan. Nah, dalam perjalanan inilah Al-Baitar sekaligus memanfaatkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya tumbuhan yang dia pelajari. Berikut adalah karya-karya besar hasil dari Abu Bakar Al-Baitar. Karya yang pertama dari Ibnu Al-Baitar adalah kitab Al-Jami' lil Mufradat Al-Adwiyah wal Aghziyah. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi judul The Complete Book in Simple Medicament and Nutritious Items, yakni buku lengkap tentang obat-obatan sederhana. Buku ini sangat populer dan merupakan kitab yang paling terkenal mengenai tumbuhan, kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Kemudian, dari ensiklopedia tumbuhan yang ada di dalam kitab ini mencakup 1.400 item. Terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur-mayur, termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Ada 300 macam penemuan Al-Baitar sendiri. Ramuan yang berjumlah 300 macam tersebut terdapat kurang lebih dari 200 macam ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.
Kitab yang kedua yakni kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufradah. Untuk buku ini diterjemahkan di Eropa menjadi berjudul The Ultimate in Materia Medica, yakni ensiklopedia obat-obatan. Di dalam buku ini, obat bius masuk dalam daftar obat terapeutik, ditambah pula dengan 20 bab tentang beragam khasiat tanaman yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Selain bahasa Arab, Al-Baitar pun kerap memberikan nama Latin dan juga nama Yunani kepada tumbuhan, serta memberikan transfer pengetahuan pada masalah pembedahan yang dibahas dalam kitab ini. Al-Baitar juga banyak dikutip sebagai ahli bedah muslim ternama, yakni Abul Qasim Zahrawi. Hasil karya yang ketiga yakni kitab Al-Adwiyat Al-Basitah. Kitab Al-Adwiyat Al-Basitah ini berisi tentang ramuan-ramuan sederhana. Buku ini dicetak dalam bahasa Latin dengan judul Simplicia dan diterbitkan di Cremona pada tahun 1758 Masehi. Berikutnya, kitab yang keempat dari hasil karya Ibnu Al-Baitar adalah kitab Al-Jami' fi Al-Tib. Kitab Al-Jami' fi Al-Tib ini merupakan kumpulan makanan dan obat-obatan sederhana. Dalam kitab ini beliau memberi kontribusi dalam bidang farmasi. Di dalam kitabnya, dia mengupas tuntas tentang beragam tumbuhan berkhasiat obat. Sekarang lebih dikenal dengan nama herbal. Selain dari 4 karya dari Ibnu Al-Baitar, maka karya lain dari Ibnu Al-Baitar tak hanya itu saja. Ada juga kitab yang berjudul tentang Mizan Al-Tabib, kemudian Al-Ibana, Wal-I'lam, Alama fi Al-Minhaj, Min Al-Halal Wal-Awham, yang merupakan telaah kritisnya atas ilmu farmasi yang sebelumnya, yakni Minhaj Al-Bayan fi ma yasta'miluhu al-insan, yang disusun oleh Abu Ali Yahya Ibnu Jazla Al-Baghdadi pada tahun 493 Hijriah atau 1100 Masehi pada masa itu. Serta juga kitab Al-Af'al Al-Gharibah wal Khawas Al-Ajibah. Berikut pula juga kitab yang berisi tentang catatan buah lemon, yaitu Maqala fi Al-Laimun, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Andrea Alpago. Kemudian juga beliau membahas tentang tafsir kitab Dioscorides. Penemuan yang sangat fantastis di masa Ibnu Al-Baitar, beliau terkenal sebagai penemu ramuan herbal kanker yang disebut dengan Hindiba. Ramuan Hindiba ini ditemukan Al-Baitar mengandung zat anti kanker yang juga dapat menyembuhkan tumor dan gangguan-gangguan neoplastik. Penemuan ramuan herbal kanker dari Ibnu Al-Baitar ini, yaitu ramuan Hindiba, menurut pakar pengobatan di era Kesultanan Turki Utsmani, yakni Mehmet Mumin, beliau mengungkapkan bahwa Hindiba ini dapat mengobati tumor dalam organ internal. Namun, lebih sering dianjurkan untuk perawatan tumor pada tenggorokan. Jika kayu manis dicampurkan pada jus Hindiba,
yaitu khusus yang diolah dengan baik, dapat digunakan sebagai obat kumur, serta bermanfaat untuk perawatan tumor, sakit, dan radang tenggorokan. Dari seluruh hasil karya Al-Baitar, maka beliau memberikan kontribusi yang sangat besar sebagai cendekiawan Muslim. Kontribusi Al-Baitar tersebut merupakan hasil observasi, penelitian, serta pengklasifikasian selama bertahun-tahun. Dan karyanya tersebut di kemudian hari amat mempengaruhi perkembangan ilmu botani dan kedokteran, baik di Eropa maupun Asia. Meski karyanya yang lain, yakni Kitab Al-Jami' baru diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa asing. Namun banyak ilmuwan telah lama mempelajari bahasan-bahasan dalam kitab ini dan memanfaatkannya bagi kepentingan umat manusia. Catatan-catatan Al-Baitar adalah catatan terpenting dalam dunia tumbuhan dari seluruh periode kejayaan ahli botani, mulai dari masa Dioscorides sampai abad ke-16. Demikian hasil presentasi kelompok 5 tentang karya pemikiran Ibnu Al-Baitar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.